Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mencoba menjelaskan tentang laporan keuangan, yang dimana dalam video ini kami akan membahas 8 pokok pembahasan tentang laporan keuangan. Yang pertama itu pengertian laporan keuangan, yang kedua neraca atau balance sheet, yang ketiga laba rugi atau income statement, yang keempat laba ditahan atau return earning, yang kelima arus kas, yang keenam laporan arus kas, yang ketujuh struktur keuangan dan struktur modal, yang kedelapan pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan. Yang pertama, pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan keadaan finansial perusahaan selama periode waktu tertentu, baik dalam bentuk posisi keuangan maupun kinerja. Laporan keuangan menyediakan informasi yang digunakan oleh pengguna untuk membuat keputusan ekonomi. Secara umum, laporan keuangan terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu neraca atau balance sheet, laporan laba rugi atau income statement, laporan arus kas atau cash flow statement, dan laporan perusahaan ekuitas. Setiap komponen laporan ini memberikan pandangan yang berbeda mengenai keuangan perusahaan. Yang kedua, neraca atau balance sheet. Neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu tertentu dengan menggambarkan total aset, kewajiban, liabilities, dan ekuitas pemilik atau owner equity. Neraca sering dianggap sebagai foto dari keadaan keuangan perusahaan yang memberikan gambaran tentang apa yang dimiliki dan apa yang menjadi utang perusahaan pada suatu waktu tertentu. Yang ketiga, laporan laba rugi atau income statement. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan hasil operasional perusahaan dalam suatu periode tertentu. Laporan ini memberikan gambaran tentang seberapa banyak pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan dan berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan tersebut serta laba atau rugi yang diperoleh. Yang keempat yaitu laba ditahan atau return earning. Laba ditahan adalah bagian dari laba bersih yang tidak dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen, tetapi disimpan dalam perusahaan untuk digunakan dalam investasi atau pengembangan bisnis. Laba ditahan tercermin dalam laporan perubahan ekuitas dan juga di neraca perusahaan. Arus kas merujuk pada aliran uang atau setara uang yang masuk dan keluar dari perusahaan dalam periode waktu tertentu. Arus kas sangat penting untuk mengevaluasi likuiditas perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial dalam jangka pendek tanpa kesulitan. Perusahaan yang memiliki arus kas positif dapat menjalankan operasi, membayar uang dan melakukan investasi tanpa harus menggunakan pembiayaan eksternal. Sebagai perusahaan arus kas negatif mungkin menghadapi kesulitan dalam membayar kewajiban atau melanjutkan operasionalnya. Selanjutnya, laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan perubahan dalam kas, perubahan selama periode tertentu. Laporan ini memberikan informasi tentang
sumber dan penggunaan kas yang terjadi selama periode laporan, serta bagaimana perusahaan mengelola karyanya untuk operasional, investasi, dan pendanaan. Laporan arus kas disusun berdasarkan pada 3 kategori utama yang sudah disebutkan: aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Dan selanjutnya struktur keuangan dan struktur modal. Struktur keuangan mengacu pada bagaimana perusahaan membiayai aset-aset max, termasuk proporsi atau antara utang dan ekuitas yang digunakan untuk membiayai operasi dan ekspansi perusahaan. Struktur ini sangat penting dalam pengambilan keputusan karena mengaruhi risiko keuangan dan return yang dapat diharapkan oleh pegangan saham dan kreditor. Struktur keuangan optimal adalah yang dapat mendukung perusahaan dalam mencapai tujuan jangka panjang tanpa meningkatkan risiko secara berlebihan. Dan yang terakhir, pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan. 1. Manajemen perusahaan. 2. Pemegang saham dan investor. 3. Kreditor dan pemberi pinjaman. 4. Pemerintah. 5. Karyawan. 6. Analisis keuangan dan konsultan. Dan yang terakhir, pelanggan dan pemasok.